Halo Hanafi, kembali lagi, dan di video kali ini gue akan ngasih tahu beberapa fakta-fakta menarik yang ada di Lukman Internet Media yang mungkin kalian baru tahu atau mungkin kalian yang baru-baru ini belum tahu. Jadi kita mulai. Fakta pertama, 18 Oktober bukanlah tanggal dibuatnya Lukman Internet Media atau tanggal dibuatnya channel ini. Jadi kenapa kok bisa 18 Oktober jadi hari jadinya Lukman Internet Media? Gue jelasin di sini. Jadi 18 Oktober ini gue pilih biar ngepas aja karena kebetulan 18 Oktober adalah hari jadinya gue. Jadi gue lahir di tanggal 18 Oktober dan setiap tahunnya kenapa gue gak jadiin aja ini jadi hari jadinya Lukman Internet Media? Karena kalau dilihat dari sejarahnya pun juga kalau ngomongin bulan Oktober juga sebenarnya Lukman Internet Media ini juga pertama kali konten pertama atau video pertama diupload ya di bulan Oktober, lebih tepatnya 13 Oktober 2015. Dan sebenarnya ada fakta menarik juga nih tentang dibuatnya Lukman Internet Media. Sebenarnya, dan ini juga gue baru sadar beberapa tahun yang lalu, bahkan beberapa tahun terakhir ini gue baru sadar bahwa Lukman Internet Media ini dibuat pada tanggal 24 Agustus di tahun 2012. Yang mana kalau teman-teman nggak tahu, 24 Agustus ini adalah Hari Pertelevisian Nasional. Apakah sebuah kebetulan? Karena jujur aja, gue baru tahu beberapa tahun terakhir ini dan gue baru sadar, oh tanggal 24 Agustus ya, oh pantesan kenapa gue bikin kontennya tuh yang ada kaitannya dengan dunia TV. Makanya di konten-kontennya Lukman Internet Media itu seringkali ada nyempil-nyempil ngomongin soal dunia pertelevisian. Fakta kedua, channel ini dibuat karena untuk iseng belaka. Ya, gue tahu ini fakta bukan fakta yang gimana-gimana, bukan yang wow banget, karena gue yakin juga beberapa konten kreator, terutama kalian yang mungkin baru mulai, terutama buat kalian yang baru aja mulai nge-YouTube atau mungkin kalian yang mulai aktif lah konten di YouTube gitu, gue yakin beberapa dari kalian bikin channel YouTube hanya karena iseng. Ya nggak semuanya, tapi beberapa kayak gitulah. Seperti channel ini juga, channel ini dibikin hanya karena iseng. Makanya gue coba mundur ke video pertama ketika gue upload di tahun 2015. Jadi 13 Oktober 2015 adalah video pertama Lukman Internet Media di-upload. Dan video pertama tersebut itu isinya ya video gua nge-cover sebuah lagu gitu. Dan itu merupakan cikal bakal pertama video Lukman Internet Media ini di-upload, dan pertama kali, dan itu juga video pertama yang gue bikin. Dan itu karena iseng, kembali lagi. Karena memang pada saat itu gue seneng sama musik dan gue pengen coba untuk, ya karena kebetulan gue ada skill musik ya, walaupun bukan skill yang wow banget. Gue bisa nyanyi, gue bisa gitar, ya kenapa tidak gue pamerkan gitu kan. Ya, jadi ya gue rekam aja pakai laptop dulu, pakai laptop yang masih bulky gitu, gede gitu. Itu gue ngerekamnya pakai itu, mikrofon masih pakai laptop juga. Gue ngerekam orang nyanyi gitaran gitu kan. Diupload lah di YouTube, dan itulah yang membuat itulah awal-awal dari Lukman Internet Media. Mungkin kalian pengen nyari video aslinya di mana? Gue akan kasih, tapi syaratnya satu. Donate di saveria.co dan QR-nya ada di sini. Silakan di-scan. Mulai dari 10.000 nggak apa-apa kok. Ntar kalau misalkan kalian udah donate, gue kasih linknya. Fakta ketiga, channel ini naik karena gandeng atau mendompleng nama TV nasional. Kok bisa seperti itu? Kalian bisa lihat sendiri dari nama Lukman Internet Media. Coba kalian lihat nih. Lukman Internet Media. YesNet. Net. Nah, kan ketemu kan? Jadi gue mendompleng nama net di channel gue, tapi sebenarnya yang membuat gue naik bukan karena asal namanya aja Lukman Internet Media akhirnya channel ini jadi naik, enggak kayak gitu. Ada satu kejadian atau ada ya kejadian di mana channel ini akhirnya naik lah, karena kembali lagi dengan fakta yang tadi, mendompleng nama TV. Jadi di tahun 2017 itu adalah konten pertama tutorial yang gue bikin, itu adalah tutorial bikin animasi logo seperti Net TV. Nah, itu dia tadi. Gue mendompleng nama Net TV lagi. Dan kebetulan di tahun 2017 video itu muncul, ramailah orang nonton. Dan gue mencoba menganalisa kenapa akhirnya video tersebut akhirnya bisa ramai diperbincangkan, dan akhirnya ramai ditonton. Setelah gue lihat dan gue analisa, alasannya gampang aja. Karena tahun 2017 Net TV memang lagi banyak banget diperbincangkan orang, sehingga apapun yang berhubungan dengan Net TV, apapun itu ya, baik itu ngomongin programnya, baik itu ngomongin style video dan style tayangannya dan yang lain-lainnya, semuanya rame lah, dapat views, dapat engagement yang cukup tinggi, termasuk video tutorial gue juga. Dan itu yang membuat akhirnya dari video itu yang membuat akhirnya Lukman Internet Media mulai dikenal banyak orang. Gue mencoba formula ini juga dulu 2022, gue bikin tutorial juga, bikin bumper
bukan bumper, gue bikin video promosi program seperti Net TV 2022. Berhasil, tapi tidak sebanyak itu. Kalau lo lihat ya 2017 view-nya bisa sampai 30.000, tapi video yang 2022 yang lalu cuma sampai segitu aja. Ya kembali lagi itu juga berhubungan dengan waktu ya. 2017 Net sangat menarik, banyak diomongin orang. 2022 ke atas tidak terlalu sepertinya. Fakta keempat, ada beberapa karakter dari seorang Hanafi yang pernah muncul di channel ini. Gue akan kasih jelasin maksudnya karakter dari gue tuh yang kayak gimana. Jadi kalau misalkan lu nontonin beberapa channel-channel di luar atau mungkin channel-channel dari youtuber-youtuber yang lain begitu, ada banyak ada satu konsep yang kadang-kadang youtuber ini dibawakan gitu di channelnya. Contohnya, misalkan gue sebut Eno Bening, karakternya banyak banget, ada Pak Ben, Enola Bening. Setidaknya seingat gue 2 karakter itu yang muncul. Kalau misalkan referensinya dari luar negeri siapa? Filthy Frank, Joji, Papa Franco ya. Ya itulah karakter-karakter yang muncul gitu di dunia internet. Nah, gue pernah membawa konsep karakter seperti itu di channel ini, walaupun sebenarnya nggak berlangsung lama, hanya beberapa saat aja begitu. Beberapa karakter yang pernah muncul di channel ini ada Hanafi sebagai gue sendiri, terus ada lagi karakter namanya LHSCnet yang orangnya tuh dugal, kalau ngomong nggak pernah difilter, berani banget, saking beraninya itu kadang-kadang bisa melawan orang-orang yang nggak sepaham dengannya begitu, suka bikin kontroversi, suka bikin perpecahan gitu. Terus ada satu karakter yang kayak dulu pernah gue umumin bakalan hadir di sini tapi nggak pernah gue tampilin bahkan sampai sekarang. Ada karakter namanya Hana. Karakter Hana ini sebenarnya kayak misalkan zaman lu sekolah atau mungkin kalian punya teman kerja gitu, teman kerja, teman kuliah atau teman sekolah, ada nggak kalian punya teman laki-laki, badannya laki, ya badannya kayak laki gitu, tapi kelakuannya kayak cewek. Gue yakin setiap orang pasti punya teman yang karakternya kayak gitu. Nah, gue juga pengen banget membawa karakter si Hana ini yang seperti itu. Cuman sampai sekarang, sejak diumumin tahun 2019 sampai sekarang, gue gak pernah gue tampilin di sini karena ya ribet pak, gimana cara kita mau nampilinnya gitu ya kan. Keribetannya tuh banyak banget, dari lu mesti nyiapin kostum lah, nyiapin gimmick ya kan, terus lu transisi dari karakter lu yang seperti Hanafi ini kemudian menuju ke karakter lain seperti LHSCnet, itu pun juga agak sulit gitu untuk switchingnya sulit banget begitu. Jadi itulah alasan dari kenapa karakter-karakter itu akhirnya udah jarang banget muncul di sini ya. Tapi gue gak nyesel sih membunuh karakter itu karena memang tidak berefek apapun gitu. Fakta kelima, ini mungkin untuk kalian yang ngikutin Lukman Sinet Media gak cuma di YouTube tapi juga di platform lain seperti TikTok. Mungkin kalian sadar bahwa ada satu konten yang seorang Hanafi ini bikin yang di luar dari konsep channel inilah gitu, di luar dari konsep bahasan yang biasanya ada di channel ini. Kalau kalian ngikutin YouTube gue, pasti kalian tahu bahasan gue itu gak jauh-jauh dari videografi, dunia televisi, dunia pendidikan, gak jauh-jauh juga dari dunia ya lagi rame diperbincangkan gitu. Kalau misalkan ada isu-isu tertentu, gue coba bahas, gue coba kasih opini begitu. Nah, ada satu konten TikTok yang memang membawa konsep yang berbeda daripada yang biasa gue bawa di channel ini, bahkan di akun-akun TikTok gue yang lain. Karena akun TikTok gue tuh ada 3 sebenarnya. Ada satu yang namanya Hanafi Lukman _end. Itu sebenarnya akun utama, tapi udah terbengkalai karena udah mau mati gitu, karena kebanyakan kena violation. Yang kedua ada akun Hanafi _Lukman. Ini akun kedua, tapi ini paling aktif gue nonton TikTok di situ. Dan ada satu akun lagi, akun TikTok yang udah lama banget gue gak bikin konten, tapi gue seneng banget bikin konten di akun tersebut. Itu adalah Basic Math _LHS. Jadi gue juga kasih satu fakta menarik di tentang gue, yaitu adalah buat lo mungkin yang nggak tahu bahwa gue tuh maniak banget sama matematika. Coba lo tanya sama teman-teman gue yang SMP, SD, SMP, SMA bahkan, yang kenal gue dekat banget. Mereka pasti akan bilang kalau Hanafi itu maniak banget sama matematika. Ya karena ya sampai sekarang bahkan gue ngerasa gue masih maniak dengan matematika, karena setiap kali gue nontonin konten di TikTok atau di Instagram atau di YouTube gitu, kalau misalkan ada konten-konten yang isinya tentang soal gitu yang mungkin orang-orang bingung ngejawabnya gimana, gue tuh tiba-tiba langsung aja refleks ngambil kertas, ngambil spidol atau pensil, coba gue kerjain, ketemu jawabannya, senang dalam hati. Itulah esensinya lu ngerjain matematika. Ketika lu mendapatkan sebuah masalah tertentu,
lu tugas lu sebagai yang menghadapi soal tersebut untuk memecahkan masalah tersebut. Dan ketika masalah tersebut bisa terpecahkan, itu tuh ada apa ya namanya? Ada rasa senangnya gitu. Akhirnya gue bisa memecahkan soal ini begitu. Dan kalau misalkan gue ada soal yang ada di hadapan gue dan gue nggak tahu caranya, gue mencoba mencari gitu sampai ketemu cara menemukan masalah di sini, terus cara memecahkannya gimana. Gue mesti cari tahu dulu gitu. Dan itulah esensi keseruannya dari matematika. Makanya aneh ketika ada orang-orang yang bilang, gue nggak suka matematika karena gue nggak bisa ngitung, gue nggak suka ngitung, gue nggak suka dengan angka-angka. Sekarang kalau lu ngomongnya kayak gitu, gue mau tanya sama lu yang nonton video ini, ngapain lu nonton video ini? Yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa lu masih mau ngeklik like? Padahal di like tuh ada angka-angka lo. Kalau nggak sadar, ada angka-angkanya juga. Terus lagi, kalau misalkan lu nggak suka angka, pertanyaan gua, lu kalau beli barang, kan lu kan ngeliat angka dan lu ngitung. Masa kayak gitu lu masih mau bilang gua nggak suka matematika? Come on. Fakta ke-6 atau fakta terakhir yang ini sebenarnya bukan fakta yang wow, tapi mungkin teman-teman yang ngerasa, oh Lukman Hanafi di channel Lukman Sirait Media atau bahkan di konten TikToknya jarang banget upload video. Gue jelasin teman-teman. Jadi mohon maaf untuk kalian yang menginginkan Lukman Sirait Media untuk bisa upload terus-menerus setiap harinya, atau bahkan mungkin kalau misalkan bisa kalau nggak setiap hari ya mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Dan mungkin kalian ngelihatnya sekarang kok uploadnya jarang-jarang, ya mohon maaf. Karena memang kembali lagi, saya cuma sendiri yang ngelola channel ini. Walaupun sebenarnya dari 2022 awal gue udah mendeklar bahwa Lukman Sirait Media ini jadi wadah untuk semua orang yang mungkin punya karya, mereka yang punya potensi untuk bisa dikembangkan tapi gak ada wadahnya, gue buka di sini. Cuman sayangnya sampai sekarang yang ngelola masih gue sendiri, karena memang tidak ada yang merasa tertarik, atau bahkan kayaknya belum ada yang merasa tertarik begitu untuk bergabung dengan Lukman Sirait Media. Jadi memang Hanafi masih di sendirian ngelola media ini, dan ya gue cuman butuh bantuan dari kalian aja. Kalau misalkan kalian merasa tertarik dengan Lukman Sirait Media, silakan bergabung, nggak apa-apa, terbuka untuk lo. Walaupun saat ini memang masih belum bisa menghasilkan beneran, belum bisa menghasilkan karena memang bukan jadi priority pekerjaan gue atau menjadi sesuatu yang gue prioritaskan, karena memang ada kegiatan-kegiatan yang lain yang lebih penting dan lebih menghasilkan daripada nge-YouTube. Tapi gue terbuka untuk kalian yang mungkin punya karya dan pengen banget untuk bisa dapat exposure atau mungkin bisa dapat apresiasi yang lebih banyak ke lebih banyak orang. Silakan kalian bisa bergabung sama kita gitu. Dan kalau misalkan jarang upload, ya gue kasih alasannya gampang aja, gak ada waktu. Pertama, karena memang gue saking sibuknya. Yang kedua, kalaupun ada waktu, gak ada ide untuk gue bikin video gitu. Jadi kalau ada waktu gak ada ide, tapi kalau misalkan ada ide munculnya di waktu-waktu gue sibuk. Dan ketika ide itu muncul di waktu-waktu sibuk, dan misalkan gue simpen deh, ada waktu luang nih, gue pengen ngomongin soal ide tertentu. Kadang-kadang idenya udah basi, jadi nggak mungkin gue mau membawakan hal-hal yang sudah basi ke kalian gitu, yang dimana udah usang banget lah untuk dibawain gitu. Jadi ya mohon maaf teman-teman, nggak bisa memenuhi ekspektasi kalian lah untuk mungkin upload setiap hari atau upload seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali. Sangat tidak mungkin gitu. Apalagi ya mohon maaf, kalian bisa lihat kan cuman satu orang di sini, cuman punya 2 tangan, punya 1 kepala. Gue nggak bisa menghandle semuanya kayak dijor-jorin gitu, setiap hari harus upload lah, setiap minggu harus upload, atau setiap bulan harus upload. Gue nggak bisa kayak gitu. Jadi mohon maaf teman-teman, tapi gue tetap terbuka ke kalian. Kalau kalian punya ide, mungkin kalian punya pemikiran, kalian punya saran gitu untuk gue bikin konten apa di channel ini, silahkan komentar aja, gak apa-apa. Sebanyak-banyaknya lo mungkin punya ide apapun gitu yang menarik untuk gue bikin di channel ini, silahkan kirimkan aja di kolom komentar. Siapa tahu yang menarik gue baca dan gue bisa eksekusi gitu. Kalian minta gue bikinin drama, silahkan. Kalau misalkan menarik, gue eksekusi. Kalau kalian minta gue untuk ngomongin soal isu-isu tertentu, silahkan komentar di bawah. Dan kalau menarik, gue eksekusi. Jadi gitu. Jadi gue membuka kesempatan untuk kalian yang mau memberikan saran ataupun ide, silakan langsung aja kirim ke kolom komentar di bawah. Atau kalau perlu, kalau misalkan nggak bisa ke notice di komentar di YouTube, kalian bisa langsung aja DM Instagram gua atau DM Twitter gua, langsung aja bisa tuh. Dan yang menarik akan gue bacain kok, tenang aja. Channel ini, kembali lagi, channel ini hadir dan bisa besar karena kalian, bukan gue pribadi.
Tapi kalian yang nonton, kalian yang nge-share video gue, kalian memberikan likes, kalian yang memberikan dislike, kalian yang memberikan komen, kalian yang ngasih engagement ke kita, kalian yang membuat kita jadi besar gitu. Jadi ya masa depan channel ini pun juga gak cuma di tangan gue, tapi juga di tangan kalian para penonton. Jadi bantulah kami gitu. Jadi itu aja fakta-fakta yang bisa gue kasih di video kali ini, dan mohon maaf kalau misalkan nggak terlalu panjang seperti video-video sebelumnya yang bisa sampai setengah jam. Tapi intinya gue pengen singkat-singkat aja. Dan kebetulan hari ini di 9 tahun Lukman Internet Media melangkah bersama. Pastinya gue pengen ngajak kalian untuk melangkah bareng-bareng menempuh atau menjalani dunia internet yang begitu beragam ini dan juga penuh dengan dinamika. Mari kita sama-sama menikmati perkembangan dan juga perubahan di dunia industri internet Indonesia. Dan pastinya gue sebagai Hanafi, sebagai owner, sebagai pemilik, sebagai talent, sebagai editor, sebagai content creator di channel ini, ngucapin terima kasih untuk kalian yang 9 tahun ini masih selalu setia sama Lukman Internet Media. Dan semoga aja kesetiaan kita terus berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya, dan pastinya semoga channel ini bisa semakin besar lagi, bisa lebih besar lagi bahkan, dan bisa memberikan dampak positif juga, gak cuma buat lu penonton-penonton gua, tapi juga untuk masyarakat luas lah. Dan ada satu hal menarik nih yang pengen gue kasih tahu sekalian untuk nutup video ini. Gue mau ngasih tahu fakta atau ngasih tahu sesuatu bahwa live show mau lanjut lagi. Terima kasih untuk kalian semuanya yang udah nontonin. Gue Hanafi pamit. Stay creative and stay positive thinking. Sampai jumpa. Bye.